Halo teman-teman semua, nama saya Refki. Nama saya Muhammad Irsyad. Nama saya Faris Rahadian. Kami akan membahas mengenai visual elements fotografi. Line atau garis. Yang pertama adalah line atau garis. Garis ini bisa menjadi line aktual atau imajiner. Garis aktual adalah garis yang secara fisik terlihat dalam foto, seperti garis horizontal, tepi bangunan, atau jalan yang lurus. Di sisi lain, garis imajiner tidak secara fisik ada. Namun mata kita secara alami menciptakan garis tersebut ketika mengamati arah pandangan seseorang atau pola penempatan objek-objek tertentu dalam gambar. Fungsi dari garis sangatlah penting. Garis dapat menciptakan kesan arah, gerakan, dan kedalaman dalam sebuah foto. Misalnya garis diagonal bisa menciptakan kesan dinamis, sedangkan garis horizontal bisa memberikan rasa tenang dan stabil. Selain itu, garis juga dapat digunakan untuk membingkai subjek atau mengarahkan perhatian penonton ke bagian tertentu dari foto. Ini adalah contoh dari actual line, yaitu adalah mading-mading yang berbentuk garis seperti rumah. Ini adalah contoh dari imaginary line, yaitu adalah dari headlamp motor yang membentuk pola seperti garis ke bawah mengikuti headlamp motor yang berbentuk agresif atau tajam. Shape atau bentuk. Elemen berikutnya adalah shape atau bentuk. Bentuk adalah area yang dibatasi oleh garis dan bisa berupa bentuk geometris seperti persegi atau lingkaran, atau bentuk organik yang lebih tidak teratur. Setiap bentuk memiliki efek yang berbeda pada penonton. Bentuk geometris seringkali memberikan kesan formal, stabil, dan teratur, sementara bentuk organik lebih bersifat bebas, alami, dan ekspresif. Misalnya, siluet seorang berdiri di tengah padang rumput bisa menciptakan bentuk sederhana namun kuat yang menarik perhatian. Dan ini adalah contoh dari shape berbentuk daging yang berbulat-bulat. Selanjutnya yaitu kontras. Kontras adalah perbedaan antara elemen-elemen visual yang berlawanan seperti terang dan gelap, warna-warna yang berwarna-warnan, atau perbedaan bentuk. Kontras sangat efektif untuk menciptakan titik fokus dalam foto, membuat gambar lebih hidup atau memberikan efek dramatis. Contohnya adalah pada gambar ini, yaitu adalah sebuah ilustrasi jam pada layar lebar di malam hari dan terlihat sangat kontras karena cahayanya sangat terang di tengah-tengah gelap malam. Selanjutnya pattern atau pola. Pola adalah elemen visual yang berulang dalam foto, baik itu berupa bentuk, garis, atau warna. Pola bisa memberikan ritme, keseimbangan, dan kesatuan pada sebuah gambar. Misalnya, barisan pohon yang teratur atau ubin dengan motif yang berulang bisa membuat foto tampak lebih menarik secara visual. Pola juga bisa menjadi fokus perhatian penonton. Ketika pola terputus atau berubah, itu menciptakan titik fokus yang bisa mengarahkan mata penonton ke arah tertentu dari foto. Contohnya seperti speaker yang berpola garis-garis putih sedikit melengkung. Dan contoh kedua adalah pola jahitan dari kantong denim. Balance adalah distribusi visual elemen-elemen dalam foto. Ada dua jenis keseimbangan, yaitu simetris dan asimetris. Dalam keseimbangan simetris, elemen-elemen dalam foto disusun secara merata di kedua sisi sumbu tengah, sehingga memberikan rasa harmonis dan stabilitas. Ini sering ditemukan dalam komposisi formal dan teratur. Kalau asimetris, meskipun elemen disusun tidak seimbang secara fisik, tetapi tetap dapat seimbang secara visual. Ini memberikan kesan yang lebih dinamis dan bebas. Di contoh ini adalah candi di Thailand yang termasuk dalam balance karena dibangun dengan sesuai dan teratur, baik bagian kanan maupun kirinya mengikuti jalur tangga atau candi. Space atau ruang. Ruang dalam fotografi dibagi menjadi dua, ruang positif dan ruang negatif. Ruang positif adalah area yang diisi oleh subjek atau elemen visual lainnya, sedangkan ruang negatif adalah area kosong di sekitar subjek. Jika Anda ingin membutuhkan negative space untuk story, negative space lah pilihannya. Jadi negative space sangat tepat karena bisa diletakkan sebuah font atau elemen visual lainnya. Positive space tidak bisa ditambahkan elemen tambahan seperti font atau tulisan lainnya karena seluruh foto ditempati oleh objek-objek baik itu pun dikit ataupun banyak, seperti contohnya ada mobil, ada tiang, ada pohon, dan di gambar sebelah kanan ada kumpulan orang dan banner-banner, sehingga tidak ada ruang untuk menambahkan bagian edit atau font atau tulisan. Dengan memahami elemen-elemen visual ini, garis, bentuk, tekstur, pola, kontras, keseimbangan, dan ruang
seorang fotografer dapat lebih sadar dalam menyusun komposisi yang kuat dan menarik. Setiap elemen memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan visual. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai fotografer bisa menggabungkan elemen-elemen ini dengan cara yang kreatif dan personal untuk menciptakan karya yang mampu bercerita. Semoga penjelasan ini membantu kalian dalam mengeksplorasi elemen visual dan membuat foto yang lebih menarik. Terima kasih sudah mendengarkan.